Dan pemirsa, untuk membahas kenaikan tarif ibadah haji yang diusulkan sebesar 107 juta rupiah untuk tahun 2027 sudah bergabung di Berita Satu Sore secara virtual juru bicara Kementerian Haji Ada Maria Assegaf dan pengamat haji Ade Marfudin serta juga anggota Komisi 8 DPR Nanang Samudra. Selamat sore Bapak-bapak dan juga Ibu Maria. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Nisrina. Baik, dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya mau ke Bu Maria terlebih dahulu. Bu Maria, apa kemudian yang mendasari kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang? Ya, terima kasih Mbak Nisrina. Selamat sore Pak Nanang, selamat sore Pak Ade. Nah, jadi memang kalau kemudian kita tahu bersama seperti tadi cuplikan yang sudah ditayangkan sebelumnya di paket berita sebelumnya, kan memang usulan awal begitu ya yang kemudian kami sampaikan dari Kemenhaj ke DPR itu memang untuk biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 1448 Hijriah atau di 2027 mendatang, memang angka besarannya yaitu sebesar 107.340.000 sekian begitu ya per jamaah. Memang kalau kita lihat mengalami kenaikannya cukup besar dibandingkan sebelumnya, yaitu sekitar 19 jutaan dibandingkan dengan tahun lalu. Namun memang banyak sekali kemudian pertimbangan-pertimbangan yang tidak bisa kita pungkiri di sini atas kenaikan tersebut. Karena kalau kita melihat saja misalnya dari satu sisi saja, misalnya penyesuaian asumsi nilai tukar begitu ya, yang sebelumnya kalau pada tahun lalu begitu ya kisarannya berada di sekitar 16.500, tapi tahun ini kita menggunakan nilai tukar per USD itu sebesar 17.500, dan juga untuk nilai SAR-nya juga kemudian berbeda, atau untuk asumsi penggunaan mata uang real juga berbeda. Tahun ini kita kemudian menggunakan asumsi di 4.666. Jadi kalau kita bisa lihat seandainya saja begitu ya, angka besaran BPI-nya sama dengan tahun kemarin, tapi kita lihat dengan kondisi saat ini dengan adanya penyesuaian nilai tukar di tahun ini begitu ya, itu pun sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan begitu. Jadi memang banyak faktor. Yang pertama tadi adalah penyesuaian asumsi nilai tukar. Kemudian yang kedua, memang ada beberapa biaya-biaya yang mengalami kenaikan, seperti misalnya kenaikan biaya penerbangan. Ini salah satu komponen yang cukup besar mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau kemudian kita bisa hitung-hitungan awal kami begitu ya. Hitungan-hitungan awal kami di tahun ini memang komponen yang memiliki peningkatan biaya paling besar cukup signifikan adalah penerbangan. Di tahun kemarin kan biayanya per jamaah sekitar 32,9 sekian gitu ya. Tapi tahun ini hitung-hitungan kami untuk biaya penerbangan saja bisa berada di angka 40 hingga 40 juta lebih begitu. Jadi memang saat ini itu baru hitung-hitungan kami yang kemudian angka awal yang kami usulkan kepada DPR. Namun memang lagi-lagi nanti hasil akhirnya akan diputuskan bersama dengan DPR dalam panja DPR yang akan berlangsung insya Allah pada minggu depan. Jadi kalau ditanya faktor-faktornya apa saja yang bisa mempengaruhi kenaikan harga atau biaya haji di tahun ini, cukup banyak Mbak Nisrina. Perubahan asumsi nilai tukar, kemudian kenaikan biaya penerbangan, akomodasi di Mekah dan Madinah juga kemudian mengalami peningkatan, sehingga memang ongkos pelayanan transportasi kami juga biaya juga cukup meningkat. Belum lagi kemudian adanya peningkatan layanan masyair di Arab Saudi. Saat ini memang sejalan dengan kemudian keinginan kita untuk memperbaiki layanan bagi jamaah di Arafah, Musdalifah dan juga Mina begitu ya. Arab Saudi kemudian memberikan kebijakan untuk menghapuskan layanan D yang selama ini grade D ini yang merupakan layanan yang digunakan oleh jemaah Indonesia. Saat ini dihilangkan dan kemudian ditingkatkan layanannya menjadi layanan dengan grade C ya, atau layanan yang memiliki fasilitas yang lebih baik, sehingga juga tentu harganya juga meningkat. Nah, tidak hanya itu saja, tapi juga kemudian beberapa faktor seperti pelayanan kesehatan, kemudian juga penguatan program manasik kesehatan yang tahun ini kemudian akan kita perketat sesuai juga dengan aturan dari pihak Arab Saudi, sehingga beberapa penyesuaian angka-angka ini yang kemudian membuat kenaikan biaya haji di tahun ini, Mbak. Jadi memang kami lagi-lagi menghitungnya dengan data-data, dengan angka-angka, dengan harga yang cukup rasional. Kami tentukan dengan harga yang sangat rasional untuk kemudian nanti kami bisa bahas bersama dengan DPR di panja minggu depan. Baik,
Baik, jadi artinya memang banyak faktor terkait dengan kenaikan yang cukup signifikan untuk biaya haji pada tahun depan begitu ya. Ini terkait dengan salah satunya ada peningkatan layanan haji dan juga peningkatan biaya aftur terkait dengan kondisi geopolitik di Timur Tengah. Saya mau ke Pak Adem menanggapi pernyataan dari Bu Maria terkait dengan kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan biaya haji pada tahun depan, yaitu di angka 107 juta rupiah, meskipun ini memang baru sekedar usulan dari Kemenhaj. Apakah menurut Anda ini cukup realistis di tengah dinamika geopolitik saat ini, Pak Ade? Ya, yang pertama tentunya kalau lihat dari angka realistis, kalau melihat dari kondisi geopolitik yang belum aman, dan ini pengaruhnya kepada seluruh komponen pembiayaan ini sudah pasti. Nah, untuk itu tidak dapat dipungkiri, salah satunya ya misalnya aftur penerbangan ini yang menjadikan indikator, karena variabel terbesar dari komponen BPIH itu adalah biaya transportasi penerbangan. Nah, kita selalu di penerbangan ini menjadi catatan penting, catatan besar, karena memang komponen yang paling besar menyerap biaya BP adalah di penerbangan, dan itu menggunakan aftur, dan itu belinya bukan di Indonesia. Ini juga perlu diefisiensikan, ditelusuri apakah aftur ini masih belinya di tanah air, di isi bahan bakar di Indonesia, atau masih di Singapura, atau misalnya di Arab Saudi. Ini kan juga harus menjadi catatan. Tentunya kalau mengisinya di negara orang ya akan besar biayanya. Ini juga perlu dicatatan, karena tiap tahun selalu aftur ini menjadi indikator kenaikan biaya penerbangan. Nah, yang tentunya yang perlu disampaikan, yang kita kritisi adalah kenaikan biaya harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan. Jangan sekedar meningkatkan beban jamaah. Jamaah terbebani, tapi sementara jaminan untuk peningkatan kualitas layanan adalah rendah. Ini yang tentunya akan dituntut oleh jamaah. Boleh naik, tapi juga layanannya harus maksimal, optimal. Dan ini yang menjadi catatan kita adalah naiknya nilai manfaat itu bukan hanya 50%, tapi 100%. Karena dari 33 juta dalam 2 tahun, catatan saya 2025-26 misalnya, nilai manfaat yang digunakan hanya 33 juta. Sekarang 64 misalnya, itu kan sudah 100%. Artinya akan tergerusah nilai manfaat kalau terus digunakan. Ini yang harus poin penting yang perlu kita kritisi. Saya bukan tidak rela jamaah yang menunggu antri panjang dananya digunakan tahun ini tentunya kan bukan sebuah kebijakan yang adil. Ini juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat, karena keadilan yang masih 5,4 juta orang mengantri yang menunggu, yang sudah membayar 25 juta, ini juga berharap hal yang sama. Apakah BPKH, apakah nilai manfaat itu akan dijaminkan sama tahun 2028 nanti nilainya adalah sebesar 64 juta? Ini jadi jangan bermain gambling di sini. Ini justru saya berbalik cara berpikirnya Kementerian Agama, DPR, sama masyarakat. Saya ingin menempatkan istiqomah itu pada tempat yang sesungguhnya. Istiqomah finansial itu seperti apa? Baik. Ya, agama sudah menjelaskan bahwa istiqomah itu jelas ukurannya adalah bukan menggunakan dana nilai manfaat. Kalau nilai manfaat terus dipaksakan digunakan, berarti 221.000 orang yang berangkat tiap tahun itu adalah orang yang tidak mampu, orang yang masih perlu disubsidi oleh teman-temannya yang belum berangkat. Ini yang konsepnya perlu direformasi. Ini DPR, Pak Dr. Nanang, saya pikir cara berpikirnya dirubah. Kita jangan terus tiap tahun mengandalkan nilai manfaat untuk kepentingan jamaah yang berangkat, sementara yang belum berangkat, apa jaminannya? Apa bisa jamin bahwa akan mendapatkan nilai yang sama? Ini keadilan yang luar biasa yang perlu dipertaruhkan. Saya pikir itu yang perlu kita kritisi. Persoalan naik dan ini jangan dibebankan kepada nilai manfaat. Menurut saya adalah tetap kepada jamaah yang punya kemampuan. Itu skema yang diatur. Ya. Skemanya seperti apa? Saya kira nanti pada segmen berikutnya skema pembayaran seperti apa keadilan itu dimunculkan. Ini saya kira yang perlu kita bicarakan, bukan hanya sekedar naik 107-nya sementara nilai manfaat yang terus digerogoti oleh jamaah tahun ini. Baik. Oke, nanti kita akan meminta tanggapan kepada Bu Maria, tapi saya ingin ke Pak Nanang terlebih dahulu. Pak Nanang, ini menanggapi terkait dengan
usulan dari Kemenhaj untuk kenaikan biaya haji tahun depan begitu. Masyarakat tentunya butuh kepastian untuk persiapan dana. Jadi terkait dengan final harga atau biaya untuk haji tahun depan ini tentunya akan ada pembahasan terlebih dahulu antara pemerintah dengan DPR. Lantas kapan kemudian target dari Komisi 8 untuk menyepakati dan menetapkan besaran BPIH 2027 secara resmi, serta juga berdasarkan rapat bersama Kemenhaj kemarin, selain juga terkait dengan kenaikan tarif, apa yang kemudian menjadi poin penting untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang? Baik, terima kasih Mbak Nisrina. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Maria dan Pak Ade, memang dua-duanya itu pas, tapi ada yang sifatnya kalau dari kacamata kami melihat dari Kemenhaj, usulannya angkanya banyak tetapi dibebankan kepada BPKH, Ya. di mana Pak Ade tidak itu. Nah, inilah yang akan kami bahas nanti pada saat aja mulainya minggu depan, insya Allah hari Rabu. Setelah libur libur Maulid, nanti langsung besok kesokannya langsung kami bahas mengenai panja. Kira-kira makan waktu yang mudah-mudahan 2 minggu selesai. Setelah itu baru kita usulkan menjadi Kepres. Kemudian komponen-komponen yang perlu mendapatkan perhatian di sini, tadi Mbak Ade sudah, Ibu Maria sudah jelas menjelaskan panjang lebar, tapi kami akan coba kelompokkan menjadi 5 saja. Yang pertama biaya penerbangan. Itu pasti akan naik karena harga aftur akan naik dan kurs USD terhadap rupiah itu juga akan mengalami kenaikan. Kemudian di samping itu geopolitik ini sangat mengganggu, tapi saya melihat katanya semoga tidak ada gangguan karena selama ini perjalanan umroh haji tahun kemarin juga walaupun terjadi perang di Selat Hormuz sana tetapi tidak mempengaruhi penerbangan langsung dari Indonesia ke Saudi. Kemudian yang berkaitan dengan akomodasi ini juga akan mengalami kenaikan karena kurs tadi itu. Kemudian perasaan di Armusna kita akan berubah dari kelas D menjadi kelas C, itu juga suatu yang tidak bisa kita hindari karena itu bagian dari teman-teman dari pemerintah Saudi. Kemudian konsumsi dan transportasi. Tetapi kami di DPR, Komisi 8 khususnya, berupaya untuk mengoptimasi usulan-usulan tadi. Misalkan akomodasi yang semula tahun lalu 23 juta, sekarang diusulkan 27 juta dengan kenaikan 3,7 juta untuk seper jemaah. Dan komponen-komponen yang besar lagi, plan Armusna dari 15 juta diusulkan menjadi 20 juta, selisihnya 5 juta lebih. Ini kami akan coba optimasi lagi. Kemudian yang lain lagi yang besar biaya penerbangan yang semula tahun ini di 32 juta diusulkan menjadi 32 juta diusulkan menjadi 40 juta, jadi 7,6 juta lagi selisihnya. Baik. Nah, kemudian biaya hidup juga dari 3 juta, ini tidak terlalu banyak. Jadi yang komponen yang besar adalah akomodasi, transportasi, kemudian Armusna dan penerbangan. Itu yang kami coba optimasi untuk bisa kami kurangi. Kemudian permasalahan yang kedua bahwa tiba-tiba Kemenhaj mengusulkan dibalik skemanya dari 60% yang semula dibayar jemaah, sekarang gantian dibalik seolah-olah nilai manfaat mengambil angka 60%. Itu yang sebenarnya menurut Pak Ade tadi saya sepakat tidak istitoah. Karena menurut rukun Islam yang kelima, yang berangkat itu yang istitoah artinya yang mampu, wajib yang tidak mampu. Kalau tidak mampu ya mungkin tidak wajib untuk berangkat haji. Itulah yang menyebabkan kami akan mendiskusikannya dalam waktu 2 minggu, insya Allah akan bisa selesai. Mohon doanya biar cepat selesai. Baik, jadi Pak Nanang sendiri melihat skenario terkait dengan dana biaya haji tahun depan sebesar 107 juta, apakah ini cukup realistis dengan kondisi geopolitik atau mengusulkan adanya skenario lainnya? Skenario lain kita akan optimasi angka 107 tadi, kita akan coba sisir satu persatu per komponen seperti yang sudah mana yang bisa diturunkan, diturunkan dengan kesepakatan. Ya terutama mengenai komponen akomodasi, komponen penerbangan, Armusna dan satu lagi transportasi. Ya. Baik. Saya mau kembali ke Bu Maria, bagaimana Anda kemudian menanggapi pernyataan Pak Ade dan juga tadi sempat disinggung kembali oleh Pak Nanang terkait dengan skema pembiayaan haji tahun depan, di mana ini ditukar untuk pembiayaannya, di mana beban yang
atau jemaah ini kembali dibebankan untuk 40%, sementara 60%-nya itu dibebankan dari dana manfaat haji begitu. Nah, bagaimana juga kemudian Kemenhaj menjamin tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ade bahwasannya jemaah haji ratusan ribu jumlahnya yang saat ini juga masih menunggu untuk kemudian diberangkatkan ke Tanah Suci ini tetap dijamin untuk tersedia dananya nanti ke depannya. Bu Maria, kamu belum bisa mendengar suara Anda? Oh ya, halo Mbak. Ya, Selamat sore. baik. Silakan lanjutkan. Ya Mbak Nisina, memang ini kan tentu menjadi bahan diskusi kami juga di internal, begitu kan, kami juga membuat kajian dan juga tentunya kemudian kami juga sempat bahas bersama dengan DPR pada saat itu, dan nanti akan kami lebih bahas lagi lebih mendalam dan kemudian diputuskan dalam panja DPR. Nah memang sebenarnya Mbak, ini bukan yang kemudian belum pernah terjadi begitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya kondisi ini juga pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2022 pasca COVID-19 pada saat itu, di mana memang persentase dari nilai manfaat pada kala itu juga besarannya kalau dibulatkan sekitar 60%, atau misalnya nilai manfaat itu sekitar 59,21% kalau saya tidak salah pada saat itu, hingga yang harus dibayarkan oleh nilai manfaat itu sekitar 58 juta, dan kemudian untuk BP atau beban jemaah pada kala itu sekitar 40,79% atau sekitar 39 juta. Jadi memang skema ini mempertimbangkan beberapa alasan utama pada saat itu ya, termasuk juga kemudian yang kami lihat pada tahun ini. Jadi memang Kementerian Haji dan Umroh mengusulkan skema pembiayaan sebesar 60% dari nilai manfaat dan 40% biaya perjalanan ibadah haji atau BP itu dibayar oleh jemaah. Agar apa? Untuk kemudian kita bisa sama-sama melihat dan juga mengoptimalisasikan dana kelolaan dari BPKH tersebut. Karena kan ini juga sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah kepada BPKH untuk kemudian menyeimbangkan kemampuan bayar jemaah dan keberlanjutan dana tersebut kan. Dan itu yang kemudian kita sama-sama sebenarnya melihat bahwa tujuan dari Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan BPKH sebenarnya sama begitu, untuk kemudian bagaimana untuk memastikan jemaah ini kemudian dapat melaksanakan kemampuan bayarnya, dan juga kami tentu akan memastikan keberlanjutan dananya juga, sehingga kami mendorong BPKH untuk bisa kembali meningkatkan optimalisasi dana kelolaan tersebut ke depannya, sehingga kemudian keadilan bagi jemaah tunggu itu juga kemudian bisa terjamin begitu Mbak. Baik, dan Bu Maria dari Kemenhaj juga sebelumnya menyatakan bahwasannya kalau kenaikan tarif di tahun depan ini juga seiring dengan peningkatan fasilitas untuk jemaah yang tadinya di layanan D kemudian akan meningkat ke layanan atau fasilitas C begitu. Apa kemudian peningkatan signifikan untuk penyelenggaraan haji di tahun 2027 mendatang? Ya, memang kalau kemudian detail rincinya ini yang juga kemudian hingga saat ini masih kami komunikasikan bersama dengan pihak syarikat di Arab Saudi. Namun memang ada beberapa hal yang secara fisik begitu ya, memang akan mengalami peningkatan fasilitas. Salah satunya tentu yang pertama adalah kemudian kondisi tenda yang tentu lebih kokoh dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian juga kasur yang kemudian nanti akan ditempati jamaah juga kondisi akan lebih baik begitu ya. Semi sofa bed seperti itu. Kemudian juga dari fasilitas pendingin juga kemudian akan diusahakan lebih baik lagi, sehingga memang layanannya ini kami pastikan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi tidak hanya kemudian adanya peningkatan biaya saja yang dibayarkan oleh jemaah, tetapi juga fasilitasnya insya Allah yang kemudian bareng-bareng nanti bersama DPR kita kawal bersama, insya Allah fasilitasnya akan lebih baik Mbak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Baik, oke, saya mau kembali kepada Pak Ade dengan BPIH yang kemudian diusulkan melambung hingga 107 juta rupiah. Tolak ukur atau indikator peningkatan layanan apa yang kemudian wajib dituntut publik dari Kementerian Haji menurut Anda? Ya, tentunya sebagai pengguna jasa ini kan jasa ini apa yang disampaikan, dijanjikan harus terbukti dengan apa yang dirasakan. Jadi kalau misalnya 107 juta itu nanti jadi final kesepakatan DPR pemerintah, nah itu otomatis kan akan melihat bukan hanya tadi naik jadi beban, tapi akan dilihat seberapa besar harapan jamaah terjawab. Kalau misalnya tadi adalah dari C ke B dan misalnya itu adalah dijanjikan, maka harus ternyata terbukti, berarti kan ada kepuasan. Akomodasi tadi dari kasur yang tipis menjadi tebal misalnya, itu kan jadi sebuah kepuasan. Kemudian di catering misalnya asalnya konsumsi dapat
makan 3 kali mungkinnya ada lebihannya, misalnya yang lebih melebihi ekspektasi jamaah, itu juga adalah sebuah peningkatan. Tapi lagi-lagi saya melihat itu semua administratif dan sifatnya adalah ke layanan-layanan yang sifatnya umum, yang selalu dijadikan poin keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. Saya mohon maaf katakan ini, kenapa memang selalu ukurannya adalah administratif, bisa memberangkatkan, memulangkan jamaah yang masih sehat. Ini kan seperti ukurannya, apa ukuran keberhasilannya tidak pernah dimunculkan di publik. Untuk itu, saya ingin mengatakan di forum ini adalah bagaimana memberangkat orang yang cerdas, yang paham tentang haji. Ini dalam aspek ini, BPIH ini tidak pernah membicarakan masalah dana pembinaan. Semua penerbangan, aftur, semua masalah akomodasi, catering, tidak pernah kita menyiapkan manusia yang berangkat ke sana itu adalah orang yang paham ilmunya tentang manasik haji. Saya katakan bukan hanya istiqomah itu bukan hanya punya uang, aman, dan sehat, tapi adalah istiqomah manasikul haji. Ini yang penting, esensi ibadah haji itu pada manasiknya, bukan pada sekedar bisa berangkat. Kalau kita berangkat di sana pelongo-pelongo tidak paham tentang haji, masya Allah, kita dosa semuanya. Untuk itu tolong, ini yang jadi poin Pak Dr. Nanang, saya kira perlu kita kesepakatan Pak. Pembinaan sebelum berangkat menjadi jauh lebih penting supaya kita berangkat orang yang cerdas ke sana, sehingga bisa diatur dengan baik, memahami ibadah haji, simbol-simbol yang kaya simbol itu harus diterjemahkan oleh yang mampu, yang siap. Maka layanan peningkatan dengan harga yang sampai 100 juta itu harusnya juga pembinaan yang meningkat. Jadi tidak ada BPKH sekarang menggunakan dananya bukan pada dana pembinaan, lebih pada pemulangan mudik bersama BPKH, kan di luar jalur. Ini harusnya menjadi, tidak pernah akan ada itu. Tidak pernah BPKH membuat aturan menyapa jamaah haji sebelum berangkat, 2 tahun sebelum berangkat. Manasik akbar bersama BPKH. Intensif pembinaan di masjid-masjid bersama BPKH tidak pernah ada. Kenapa? Karena tadi ukuran administratif, termasuk Kementerian Haji juga. Tidak pernah ada slogan-slogan di Kandepak atau dimanapun di masjid-masjid, ayo manasik bersama. Kita ini punya 12.000 pembimbing ibadah yang bersertifikat lewat UIN. Kenapa tidak dimanfaatkan oleh BPKH? Kenapa tidak dimanfaatkan oleh Kementerian Haji? Diabaikan, hanya musim menjadi petugas baru diminta sertifikatnya. Tapi tidak pernah diberdayakan menjadi corongnya Kementerian Haji untuk penguatan manasikul haji. Saya sangat sayangkan pada level ini kita jauh dari Malaysia. Bagaimana Malaysia 2 tahun, 4 tahun sebelum berangkat sudah dibina manasik hajinya. Ini saya kira perlu dibalik cara berpikirnya. Oke, bagi saya masyarakat naik tidak ada masalah, asal berikan pembinaan yang layak dan kita berangkatkan orang yang cerdas, yang paham tentang haji. Bukan sebaliknya, pelangak-pelongo yang tidak paham tentang haji. Ini poin besar. Ya, kalau masih ada jamaah masih kebalik tawafnya, masih pakai celana dalam, tawaf masih dalam, sa'inya nggak selesai, ini kan dosa siapa? Nah, ini tugasnya untuk itu. Layanan administratif, transportasi itu oke lah, nggak ada masalah. Tapi lagi-lagi saya perlu mereformasi cara berpikir, membayar BPIH dan BPI itu harusnya adalah menjadi beban jamaah, bukan menjadi beban gotong royong. Nah, ini adalah BPKH yang dikelola 5,4 juta orang itu, yang sekian 180 triliun itu dana orang yang belum berangkat, bukan orang yang berangkat besok. Tidak adil rasanya kalau kita membebani orang yang belum berangkat, karena belum ada akadnya secara tertulis faktual. Nah, ini yang lain dengan Malaysia, wadiahnya jelas, mudorobahnya jelas, sehingga begitu berangkat itu ditransparansikan. Uang bapak berapa, sisanya berapa, kurangnya berapa. Kita ini enggak pukul rata seperti ini, maka kenaikan 100% menurut saya adalah perlu dikaji ulang, dipertimbangkan. Mudah-mudahan Pak Dr. Nanang dan teman-teman di DPR bisa lebih melihatnya lebih arif, lebih menguatkan pada nilai istiqoahnya dibanding pada kewajiban yang subsidinya. Saya kira subsidi kalau bisa bertahan di angka 33 juta, selebihnya menjadi beban jamaah. Mohon maaf pada jamaah, bukan saya tidak membela, tapi memang harus menempatkan istiqoah finansial, jangan menggantungkan, mencampur adukan istiqoah dengan istiqoah orang. Jadi istiqoah kita adalah istiqoah yang plus, istiqoah ditambah dengan subsidi, kan aneh. Makasih. Baik. Mbak Destina. Ya.
Iya, silakan tapi tadi menanggapi. saya ingin menggarisbawahi juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ade tadi terkait dengan pembinaan Pak Ade itu yang ternyata juga menjadi catatan kami dan jadi fokus kami untuk perbaikan di tahun ini. Karena kalau kita lihat dari komponen BPIH sebenarnya yang kemudian tercantum ya di undang-undang kami di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 itu ada 13 komponen di sana. Memang termasuk di dalamnya adalah pembinaan jemaah haji tanah air dan di Arab Saudi. Termasuk juga kami kemudian di tahun ini Pak Ade, Pak Nanang, kemudian kami menggalakkan ada namanya pengajian akbar jemaah haji gitu. Itu kemudian kami galakan di setiap kanwil-kanwil, tidak hanya kepada jemaah haji yang akan berangkat di tahun itu saja, tapi kemudian juga pembinaan bagi jemaah haji yang akan berangkat di 2 hingga 3 tahun ke depan dan juga keluarga jemaah haji kami yang telah berangkat. Jadi memang dalam pengajian tersebut kami juga melakukan pembinaan-pembinaan terkait perhajian, edukasi di sana, literasi hajinya, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Ade agar kemudian mereka yang berangkat bukan mereka yang pelongo-pelongo yang nggak tahu soal esensi dan juga syariat soal haji itu sendiri, tapi kemudian mereka betul-betul dibina tidak hanya 3-6 bulan sebelum keberangkatan saja, tapi kami ingin kemudian memastikan pembinaan ini berlangsung bahkan 2 hingga 3 tahun sebelum keberangkatan, dan itu sudah diperintahkan oleh pimpinan kami, baik itu menteri maupun wakil menteri kami di setiap kanwil sudah berlangsung Pak Ade beberapa bulan terakhir ini untuk kemudian adanya pengajian akbar bagi keluarga besar jemaah haji dan calon jemaah haji. Dan terakhir kemarin baru diadakan minggu kemarin itu berada di kantor di wilayah Banten, ada sekitar 3.000 jemaah haji, bahkan yang datang itu tidak hanya dari jemaah haji yang berangkat tahun ini saja, tapi yang akan berangkat di tahun 2029 juga kemudian ikut hadir, sehingga pembinaan itu insya Allah akan berlangsung ke depan secara rutin Pak Ade. Baik, ini diskusi yang sangat menarik, tetapi sayang waktu yang memisahkan. Kalau begitu terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk memberikan informasi dan berbagi pandangan Bu Maria Assegaf dan juga Pak Ade Marfudin serta Pak Nanang Samudra. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Selamat kembali beraktivitas Bapak dan Ibu dan selamat sore, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.